Kobaran api dan kepulan asap tebal membakar rumah di permukiman kawasan padat penduduk di Es Dengki, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, Rabu malam. Kuatnya angin membuat api begitu cepat menjalar ke rumah warga yang terbuat dari kayu dan semi permanen. Warga sekitar berusaha memadamkan api dengan alat seadanya, namun api terus berkobar hebat. Petugas pemadam yang mendapat informasi langsung terjun ke lokasi dengan mengerahkan sebanyak 7 armada ke lokasi kebakaran. Jalan sempit menuju lokasi sempat membuat kesulitan pemadaman. Namun pemadam berhasil memadamkan 1 jam kemudian dibantu hujan deras saat proses pemadaman berlangsung. Dari kepala lingkungan tadi sekitar 10 rumah. Penyebab api sendiri Bang dari mana Bang? Penyebab api masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Ada nggak korban-korban jiwa sendiri Bang? Korban jiwa tidak ada, namun kerugian material diprediksi sekitar puluhan juta rupiah lah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, sementara kasus kebakaran masih dalam penyelidikan petugas kepolisian. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Ratusan warga dari 7 desa di Kecamatan Sosopan, Padang Lawas, Sumatera Utara berunjuk rasa menolak lahan pertanian warga dikelola perusahaan swasta. Presiden Prabowo Subianto memimpin kegiatan tanam padi serentak di Kabupaten Ogan Hilir, Sumatera Selatan. Kejagung menemukan uang tunai senilai 5,5 miliar rupiah dalam penggeledahan di rumah hakim tersangka kasus suap vonis lepas minyak sawit mentah. Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali iNews Pagi kembali hadir untuk melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Yasmin Natania. Dan saya Bayu Pradana. Inilah iNews Pagi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita awal informasi pagi hari ini terkait dengan ratusan warga dari 7 desa di Kecamatan Sosopan, Padang Lawas, Sumatera Utara berunjuk rasa menolak lahan pertanian warga dikelola perusahaan swasta. Ya, aksi sempat memanas saat massa memblokade jalan dengan membakar ban bekas. Sambil kita menunggu kedatangan dari Polres, mungkin baiklah kita dengarkan. Ratusan warga dari 7 desa melakukan aksi unjuk rasa damai di Desa Binanga Tolu, Huta Bargot Siundol, Kecamatan Sosopan, Sumatera Utara, Selasa siang. Massa menolak lahan pertanian dikuasai dan dikelola oleh perusahaan swasta, bekerja sama dengan anggota kelompok tani Gapoktan Bukit Mas. Aksi sempat memanas saat massa memblokade jalan lintas Sumatera dengan membakar ban bekas di tengah jalan sebagai bentuk protes. Dalam orasinya, massa meminta kepada pemerintah agar membubarkan kelompok tani Gapoktan Bukit Mas yang dinilai pendiriannya tidak berdasarkan hasil musyawarah masyarakat dan tanpa persetujuan pemilik nama. Nama saya terdaftar di Gapoktan Bukit Mas tanpa sepengetahuan saya, dan saya tidak pernah mengajukan permohonan kepada Gapoktan Bukit Mas atas lahan saya di daerah Bukit Mas. Aksi unjuk rasa mendapatkan pengawalan ketat dari aparat TNI dan Polri, dan suasana berangsur kondusif setelah petugas kepolisian mendatangi massa dan menyarankan untuk menempuh jalur musyawarah dengan pihak Gapoktan dan perusahaan swasta terkait. Dari Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, Warsono, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga dari berbagai elemen masyarakat di Batam berunjuk rasa di depan kantor imigrasi Batam. Tolong macam menyembah kami. Pengunjuk rasa meminta agar imigrasi mendeportasi dan mencekal seorang WNA asal Tiongkok bernama atau berinisial CS.
26 Februari lalu, CS dilaporkan oleh seorang wanita berinisial IRS ke Mapolsek Batam Kota atas kasus penganiayaan. Sementara itu, pihak imigrasi tidak menemukan pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh CS. Saat ini pihak imigrasi hanya memberikan surat peringatan kepada CS. Kerasan, Pak. Nah, ada hasil visum, baru kita bawa laporkan ke Polsek Batam Kota. Setelah Polsek Batam Kota mengarahkan ke imigrasi, biar baru kita tuntut di imigrasi biar dideportasi. Nah, tapi ada syarat dari imigrasi bahwasanya harus di RJ-kan di Polsek. Setelah kita RJ-kan, kita ke imigrasi lagi, tidak ada tanggapan, menghilang seperti itu aja. Penanganan tersebut telah sesuai dengan SOP. Dan untuk melakukan proses deportasi harus melalui mekanisme yang telah ditentukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Jadi kami sudah menyampaikan kepada demonstran bahwa untuk pendeportasian itu ya harus ada mekanisme yang ditempuh gitu. Nggak bisa mereka minta deportasi, kita lakukan deportasi nggak ada. Sedangkan pelanggaran keimigrasiannya dari hasil BAP itu. Pemirsa, diduga remblong truk CPO yang melaju dari arah Solok menuju Kota Padang menabrak rumah warga di daerah Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. Iya, 2 balita di dalam rumah tewas, sementara 4 orang lainnya alami luka dibawa ke rumah sakit. Kecelakaan tragis terjadi di Jalan Raya Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat. Truk CPO menabrak rumah warga yang berada di pinggir jalan. Diduga, truk CPO yang melaju kencang dari arah Solok menuju Kota Padang alami remblong, hilang kendali hingga menabrak rumah, masuk ke dalam ruang tamu dan tembus ke kamar tidur. Insiden ini menyebabkan 2 orang balita yang tengah tidur dalam kamar tewas di lokasi. Sementara 3 anggota keluarga lain dan seorang sopir truk yang alami luka-luka dievakuasi ke Rumah Sakit Semen Padang untuk perawatan medis. Jam 1.30 saya nyampe ke sini dan keadaan sudah seperti ini kan. Iya. Jadi tugas saya hanya mengeluarkan anggota keluarga saya. Terdapat 5 korban termasuk sopir, 2 meninggal dunia, 3 luka-luka. Dan saat ini sedang kita lakukan pendalaman di unit Gakum Satlantas Polresta Padang. Korban meninggal, Kalia Valisa 2 tahun dan Rafa 10 tahun rencananya akan dimakamkan di pemakaman keluarga di Lubuk Kilangan. Pentingnya pemeliharaan kendaraan layak jalan agar tak memakan korban jiwa. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal meluruskan informasi terkait temuan 9 produk makanan olahan yang mengandung babi. Ya, BPJPH menyebut beberapa tahun belakangan produsen mengubah komposisi bahan produk yang sebelumnya ini dinyatakan lolos sertifikasi halal. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM merilis daftar produk makanan olahan yang berlabel halal namun mengandung unsur babi atau porsin. Namun informasi ini belakangan diluruskan pihak BPJPH yang menyebut bahwa produk-produk tersebut sebelumnya halal, kemudian setelah dilakukan pengecekan ulang terbukti mengandung babi. Jadi saya luruskan, ya, bukan produk berlabel halal mengandung babi, tidak demikian. Tetapi yang terjadi adalah bahwa kami senantiasa bersama BPOM melakukan cek, melakukan and recheck, melakukan inspeksi. Nah, di antara yang kami lakukan inspeksi itu juga random. Jadi produk yang berlabel halal pun kita ulangi lagi. Dan ternyata hasil dari pengecekan kembali ada produk yang semula diidentifikasi oleh lembaga pemeriksa halal tidak mengandung babi, berjalan 4 tahun kemudian, ya, kami lakukan pengecekan ulang, ternyata mengandung porsin, yaitu mengandung babi. Produk-produk yang mengandung unsur babi atau porsin rata-rata aneka cemilan yang kerap ditemui di pasaran. Cemilan ini banyak diminati masyarakat, terutama anak-anak karena rasanya yang kenyal dan manis. 7 dari 9 produk pangan ini diketahui telah mengantongi sertifikat halal, sementara 2 produk lainnya tidak mengantongi sertifikat halal.
Sementara terhadap temuan ini, produsen diberi sanksi berupa penarikan semua produk dari pasaran dalam waktu 60 hari sejak diumumkan pihak BPJPH dan BPOM. Tim Liputan iNews melaporkan.